Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rizwan Dimas Saputra Arianto, NPI 14619000222. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dari mata kuliah pengembangan game, yaitu untuk melakukan pergerakan karakter pada Unity dengan basis gamenya adalah 2D, disertai dengan animasi pada karakternya. Baik, kita langsung saja ke Unity-nya. Di sini adalah susunan project pada Unity-nya, yaitu terdiri dari main kamera, lalu ada directional light untuk mengatur pencahayaannya, lalu ada juga terkait background, ada juga yang sebagai player utamanya yaitu karakter, ada tanah sebagai medan yang dilewati oleh karakter ketika akan bermain gamenya nanti. Lalu dalam aset terdapat dua aset yang saya download dari Unity Store secara free, yaitu aset pada Bayat Games yang menyediakan environment dan kebutuhan seperti background pada game yang akan didevelop. Untuk karakternya sendiri, saya mendownload aset yang berasal dari aset store, yaitu Sunnyland. Baik, langsung saja kita coba demokan untuk gamenya sendiri. Nah, ini adalah tampilan game saat pertama kali didemokan. Di sini terdapat koin, di mana ketika koin ini ditabrak oleh atau disentuh oleh player atau karakternya, maka koin akan hilang dan menambahkan poin pada konsol game Unity-nya ini. Nanti akan mengeluarkan karakter mendapatkan poin berapa seperti itu. Kita coba dulu. Nah, di sini koin akan hilang dan akan mendapatkan skor sebanyak 5, yaitu pada Unity Engine Debug Log. Hal tersebut dikarenakan adanya script berikut. Oh ya, sebelumnya di dalam susunan projectnya ini juga ada scriptnya yang digunakan untuk mengatur pergerakan player, lalu untuk mengatur pergerakan kamera, dan untuk mengatur koin ketika koin tersebut disentuh atau bertabrakan dengan player ataupun objek karakternya. Kita coba untuk buka yang koin scriptnya. Nah, di sini terdapat collider 2D-nya, di mana ketika objek tersebut ditabrak atau koin tersebut bersentuhan dengan karakter, maka akan melakukan penambahan skor sebanyak 5 dan dimunculkan pada debug log yang ada pada Unity Engine. Lalu akan melakukan perintah untuk melakukan destroy kepada game object, yaitu menghapuskan koin objek koin tadi dari halaman gamenya. Selain itu, terdapat juga main scriptnya untuk melakukan pergerakan dari playernya ini. Di dalam player ini terdapat untuk animasi beserta pergerakan player untuk misal pergerakan ke kanan, ke kiri, lalu melompat, dan juga berlari. Selain itu, ketika player atau karakter ini berdiam diri, maka akan bergerak karakternya, dimana ini pada ekornya juga bergerak. Kita coba ini dikarenakan adanya animasi yang diterapkan pada karakternya ini.
Kita beralih ke script player movement, di mana pada script ini digunakan untuk mengatur pergerakan karakternya, misal untuk melakukan gerakan ke kanan, ke kiri, dan melompat. Di mana ini ada input berupa get axis horizontal, yaitu pergerakan player ketika ditekan arah keyboard, arah tanda kanan dan kiri. Lalu di sini juga ada deteksi ketika player menyentuh tanah, maka akan menjalankan beberapa fungsi. Semisal ini, ketika melompat, player harus menyentuh tanah dulu, kakinya si player ini. Lalu untuk melakukan pengaturan pergerakannya sendiri, di sini terdapat transform local skill. Apa fungsinya? Nah, fungsi dari transform local skill ini digunakan untuk mengatur pergerakan player ke arah kanan dan ke kiri. Jadi ketika player dijalankan dan ditekan tombol kanan, maka akan bergerak ke kanan beserta karakternya ini menghadap ke arah kanan. Namun sebaliknya, jika player ditekan ke arah kiri, maka player akan bergerak menuju ke arah kiri dan karakter ini menghadap ke kiri. Lalu sebaliknya, jika player tidak menyentuh tanah kakinya, maka tidak dapat melakukan perintah untuk melakukan melompat. Ketika digerakkan seperti ini, player tidak akan melakukan bounce. Hal itu dikarenakan pada sisi rigid body player, untuk freeze rotationnya dan koordinat Z kita centang. Semisal ini tidak kita centang, kita coba lihat. Nah, di sini player akan memantul-mantul atau bouncing. Hal ini disebabkan karena untuk sumbu Z pada freeze rotationnya tidak dicentang. Kita coba centang saja biar pergerakan dari playernya bisa seperti maksimal, seperti nyata ya. Sebentar, kita playernya biar lurus dulu. Oh, sepertinya nah ini kita centang, kita coba gerakan lagi. Nah, di sini pergerakan player menjadi normal lagi. Lalu di bagian karakter ini, susunan inspektornya saya menambahkan beberapa komponen, diantaranya yaitu rigid body 2D, lalu ada circle collider 2D, ada polygon cylinder 2D, ada juga player movementnya untuk mendeteksi posisi kaki ketika akan melompat. Lalu juga ada pengaturan untuk animatornya. Kita lihat di sini, di animatornya terdapat 4 jenis animator yang diterapkan pada karakternya, yaitu ketika player idle, player run, player jump, lalu juga ada player crouch. Player crouch ini untuk mengatur gerakan ekornya. Untuk pengaturan animator ini saya menggunakan unstate agar pengaturan dari pergerakan transitionnya bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih mudah. Jadi tidak satu persatu seperti ini. Jadi bisa langsung, misal mau transisi dari player jump ke player idle, cukup hanya satu arah saja menuju ke player idle-nya. Lalu sebaliknya, jika player jump ke player run, cukup membutuhkan satu transisi aja, karena sudah diwakili oleh any state ini. Kita berlanjut menuju ke script untuk kamera. Pada script untuk kamera ini
kita perlu menambahkan beberapa baris di antaranya, yaitu ini, untuk mengatur pergerakan kamera. Dan ketika kamera bergerak ke kanan, maka ketika player bergerak ke kiri, maka kamera harus mengikuti ke kiri, dan sebaliknya ketika player bergerak ke kanan, kamera juga akan mengikuti ke kanan. Lalu untuk pengembangan game ini saya tidak menggunakan untuk script kamera ini yang ada pada main kamera, tidak dicentang untuk kamera scriptnya, dikarenakan terdapat kemudahan pada Unity ini dengan kita menerapkan library bawaannya, yaitu CineMachine. Caranya adalah kita melakukan instalasi dulu CineMachine-nya. Caranya kita menuju ke Package Manager. Bentar, kita melakukan refresh terlebih dahulu pada Package Manager-nya. Nah, di sini untuk CineMachine-nya harus diinstal terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan instalasi CineMachine, sehingga akan muncul CineMachine pada tab yang ada di menu Unity. Lalu ketika saya klik CineMachine, kita berlanjut ke Create 2D Camera. Dan hasilnya akan menambahkan pada hierarki susunan game dengan komponen yang bernama GM VCam 1 ini. Penggunaan ini lebih mudah untuk pengaturannya ketimbang kita harus melakukan scripting pada main kamera secara manual. Kita tinggal menambahkan parameter-parameter yang ada pada bagian inspektor ini saja, inspektor kameranya. Misal kita melakukan pergerakan ketika fokus untuk kameranya itu kemana. Misal kita melakukan fokus kepada player, maka di sini kita harus memilih follow-nya adalah sebagai karakter. Sehingga ketika karakter bergerak ke kiri, ke kanan, lalu jam, maka kamera akan mengikuti arah dari karakternya ini bergerak. Lalu di sini juga kita perlu untuk melakukan konfigurasi atau penambahan atau perubahan parameter pada look ahead smooth, look ahead time, gunanya untuk melakukan perpindahan kamera ini agar lebih halus dan lebih terlihat nyata seperti pada game pada umumnya. Dan untuk objek pada game ini, terutama pada tanah yang ada pada scan game, saya menggunakan fitur yaitu tile map. Fungsinya adalah agar pembuatan atau penyusunan objek tanah ini tidak dilakukan secara manual atau satu persatu. Ketika kita mau menambahkan tambahan tanah, misal ke arah samping sini, maka kita hanya tinggal melakukan drag and drop dan melakukan konfigurasinya secara langsung kompulir, tidak satu per satu bagian per aset ya. Kita coba demokan sampai karakter berada di pojok kanan, kita lompat untuk menghindari ini. Kita jatuh untuk karakternya. Lalu kita coba ulang lagi karakternya. Kita meraih poin.
Kita coba untuk jam, lalu kita jam lagi. Oke, player atau karakter sudah berada di sini. Cukup sekian presentasi dan demo saya terkait dengan pergerakan karakter dan juga animasi pada game berbasis 2D yang dijalankan atau di-develop menggunakan Unity. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.